kita lagi di video All About Korea. Hari ini kita bakal ngebahas 5 drakor romance terbaik. Oke, kalau minggu lalu kita udah bahas 5 drakor romance fantasi terbaik. Kali ini genrenya lebih romance ya, romance aja. Oke, langsung aja kita mulai ke drama pertama, ada My Love from the Star. Untuk kalian yang udah nonton video kita minggu lalu, kita udah bahas tentang My Love from the Star. Tapi kita bakal cerita lagi lah ya, garis besarnya aja, intinya aja, nggak kayak minggu lalu ya. Kenapa dia bisa masuk ke drama romance terbaik? Oke, langsung aja dijelasin sama Sin. Yang pertama ya, chemistry dari Jun Ji Hyun dan Kim So Hyun itu dapet banget. Ceritanya menarik dan jarang drakor yang ngebahas ini. Jadi temanya juga unik. Jalan ceritanya bagus tentang alien yang intinya terjebak di bumi selama 400 tahun. Dan dia tuh jatuh cinta gitu ya dengan si Jun Ji Hyun. Tahu nama yang di sini Chan Song Hye. Dia jatuh cinta, mereka sama-sama tapi ada konflik ya, tapi tetap intinya happy ending gitu ya. Chemistry mereka berdua, pemain utamanya ini yang bikin kalian bakal melting banget waktu nonton. Buat kalian yang sudah nonton, komen di bawah apa ini termasuk dalam drama Korea terbaik versi kalian. Oke, untuk rating dari IMDb-nya kemarin sudah kita taruh sih, tapi kali ini kita taruh lagi di sini. Dan kita lanjut untuk drama kedua. Oke, yang kedua ada She Was Pretty. Buat kalian yang udah pernah nonton pasti tahu banget dong. Iya. Karena pemeran utamanya di sini ada Park Seo Joon dan Hwang Jong Eum. Jadi mereka jarang-jarang sih mereka itu ketemu di drakor yang sama, tapi mereka kali ini chemistry-nya tetap dapat walaupun mereka tuh nggak pernah atau di project yang sama. Dan ada tambahan satu lagi. Apa tuh? Ada si Siwon. Aduh, untuk kalian pecinta K-pop Suju, aduh kalian pasti harus nonton nonton. Dia di situ nggak pernah gagal gantengnya. Tapi di sini ceritanya dia nggak versi ganteng, dia versi yang agak selengean ya. Tapi tetap dong dia keren banget di sini. Aku ceritain sedikit tentang Boleh, She Was Pretty-nya. Gimana tuh? Jadi ini ceritanya ada cewek satu, waktu kecilnya dia cantik banget, berteman sama ada cowok satu juga, gak ganteng. Waktu kecilnya gendut, jelek. Mereka ketemu lagi ketika besarnya. Jadi si cewek ini waktu besarnya nggak jadi cantik, jadinya kurang menarik lah, ya kan. Dia ketemu lagi sama cowok ini dan ternyata cowok ini berubah jadi cowok ganteng dan kaya dan sukses. Jadi mereka kayak terbalik ya. Terbalik, bener. Karena cewek ini ngerasa malu sama dirinya, dia nutupin jati dirinya. Dia nggak ngaku kalau itu dia dan malah mengaku kalau temannya itu adalah dirinya gitu. Tapi di sini kisah cintanya itu malah merebutkan si cewek yang nggak cantik ini. Iya. FYI ya, standar cantiknya Korea itu you know lah gimana. Mungkin menurut kita tuh cantik sebenarnya, tapi di Korea tuh nggak cantik gitu. Jadi cewek ini berusaha supaya dia jadi upgrade gitu, jadi cantik. Itu sih menurut kita perjuangannya sih di situ. Tapi ada scene dimana cowoknya itu perlahan-lahan sadar sendiri kalau sebenarnya kayaknya ini orang deh cinta pertama aku, bukan yang cantik ini sahabatnya. Jadi di situ dia mulai sadar jatuh cinta sendiri tanpa dikasih tahu kalau itu sebenarnya dia gitu. Bener. Di situ yang paling menarik ya. Bener, itu menarik banget. Dan akhirnya dia tahu kalau itu adalah cinta pertamanya waktu masih kecil. Dan dia bisa nerima karena dia udah jatuh cinta duluan. Iya, dia jatuh cinta duluan tanpa tahu dia siapa ya. Jadi mereka itu akhirnya happy ending dan cowoknya nerima kekurangannya, nggak harus ceweknya jadi cantik. Dan itu yang aku suka. Biasa kebanyakan drakor gimana sih, ya kan upgrade jadi cantik kayak nggak real banget sama kenyataan gitu kan. Kalau ini aku terinspirasi, nggak usah. Jangan dong ya, kita tetap harus upgrade. Betul. Rating dari IMDb untuk film ini adalah segini. Dan dari kita adalah dari aku itu 8. Oke, kalau dari aku 9. Karena aku nih relate sama kita yang pengen upgrade cantik gitu ya kan. Tapi ternyata harus jadi diri sendiri itu yang paling utama. Ya. Kalau dari aku kenapa 8? Sebenarnya aku senang karena
ceritanya tuh unik, nggak biasa kebanyakan drakor tuh gimana sih, berubah jadi cantik banget kayak model kayak gimana, nggak relate banget sama kita ya. Oplas. Bener, kalau ini enggak sih. Cuma yang aku jengkel tuh kadang pemeran utama ceweknya sih, kayak terlalu, kenapa sih kamu kayak gitu. Bener sih. Aku ada jengkelnya tuh di situ. Greget yang ngeliat dia, padahal dia itu bisa lebih dari dia itu sendiri, tapi dia tuh merasa dia tuh down. Itu yang membuat dia kelihatan banget kita kesel sama dia. Dia ngelakuin kesalahan yang sama berulang-ulang tuh yang aku juga jengkel. Dia tuh kan berusaha banget ya untuk dapetin kerja, tapi kok kamu nggak mau berubah diri gitu loh. Itu yang paling kita jengkelin sih, ya kan? Itu sudah. Seenggak-enggaknya orang tuh pasti paling nggak penampilannya disesuaikan sama tempat kerjanya gitu ya. Kalau dia kan enggak, penampilannya itu nggak disesuaikan gitu. Itu yang paling dijengkelin sih. Dan tempat dia kerja itu tempat fashion. Oke deh, lanjut ke drama ketiga. Selanjutnya Oh My Venus. Drama ini ada 16 episode. Pemain utamanya ada Min Ah dan So Ji Suk. Dua aktor dan aktris ini tuh termasuk famous lah ya di Korea. Dan filmnya tuh selalu ditunggu-tunggu. Jadi sebenarnya aku tuh pertama kali nonton, aku tuh nggak tahu si Min Ah ini udah punya pacar, yaitu Wobin ya. Dan aku tuh kayak nge-ship banget sama mereka berdua. Soalnya mereka tuh chemistry-nya dapet banget. Si Min Ah ini berperan sebagai Kang Jo Eun. Jadi dia ini seorang pengacara. Iya. Dia pengacara yang dulunya cantik banget. Makanya judulnya aja Venus ya kan, karena dia tuh dulu Venusnya gitu. Iya, cewek paling cantik, famous juga. Terus dia punya pacar, tapi pacarnya ternyata setelah dia jadi pengacara, dia sering ngemil, ternyata dia berubah menjadi gendaks. Sebenarnya waktu gendut juga dia masih cantik sih ya. Dia nggak masuk dalam standar berat badan di Korea. Jadi orang-orang ngerasa dia tuh kok gendut sih sekarang gitu kan. Dan pada manggilnya Ajuma. Mereka tuh di sana ya untuk dipanggil Ajuma itu ngerasa itu udah tua banget ya. Jadi mereka tuh kurang terima untuk dipanggil Ajuma gitu. Apalagi Kang Joon ini belum menikah. Jadi dia tuh tambah gimana ya gitu. Dia habis putus dari pacarnya, dia galau. Terus dia akhirnya ketemu sama cowok namanya John Kim. Si John Kim ini seorang instruktur pribadi lah ya. Nama aslinya sebenarnya Kim Young Ho, tapi nama Amerikanya John Kim ceritanya di situ. Tapi John Kim ini identitasnya dirahasiakan. Walaupun dia terkenal, tapi identitasnya dirahasiakan karena dia anak orang kaya. Dia tuh dibantuin sampai jadi kurus lagi, jadi cantik lagi, buat balas dendam ke mantan pacarnya yang ternyata pacaran sama mantan sahabatnya. Yang dulu mantan sahabatnya gendut, sekarang jadi cantik. Iya, di situ dia merasa bahwa kok gini ya. Dia merasa kayak terkhianati. Padahal sebenarnya kalau menurut aku dia tuh juga salah. Kenapa tuh? Karena dia tuh rada sombong. Waktu cantik itu rada sombong. Jadi menurut aku sahabatnya tuh kayak ngerasa dia tuh diintimidasi gitu loh rasanya gitu. Iya gitu ya. Jadi setelah dia berhasil balas dendam, tapi ternyata di tengah-tengah itu semua dia jatuh cinta nih sama mereka berdua ya, instrukturnya gitu. Jadi ini nyesain tentang itu sih. Dan ini happy ending, kalian harus nonton sampai habis. Dan untuk rating IMDb-nya ada di sini. Dan rating menurut kita, menurut kamu gimana? Di aku ini ceritanya cukup menarik karena cewek dari gendut ke kurus itu aku suka ya ceritanya gitu ya. Jadi aku ngasih nilai itu 8. Aku 9. Tapi dari cantik ke down gitu, ibaratnya downgrade dia ya, itu sebenarnya relate sih. Kebanyakan dari kita tuh setelah kerja begitu kan. Dan yang aku suka di sini, dia tuh gendutnya itu nggak cuma baju aja, tapi dia tuh sampai orang kan double chin-nya, double chin-nya, lengannya, perut paha. Jadi aku suka sih apresiasi terhadap drama Korea yang ngebuat drama Koreanya tuh nggak cuma sekedar kita lihat ini kayaknya pakai baju doang ini dilapis-lapis, tapi kita ngeliatnya dia tuh kayak gondokan gitu. Dan katanya tuh buat make up-nya aja 1 jam lebih loh. Make up double chin-nya itu berhasil sih buat kita. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang drama keempat yang berjudul Fly Cookies. Ini udah lama ya dramanya, 2010. Iya. Ini
seingat aku drama ini dari film Jepang. Iya benar, diadaptasi dari anime Jepang yang judulnya Itazura Nakis. Kalau kalian memang bukan pecinta drakor tapi kalian pecinta film Jepang, pasti sudah drakor pernah. Jepang, maksudnya drama Jepang kalian pasti tahu. Salah ngomong lagi. Kalian pasti udah pernah nonton karena ini terkenal banget pada masanya. Ini film drama Jepang yang hits pada masanya, dorama Jepang yang hits pada masanya. Ada animenya, di remake sama beberapa negara, bahkan Thailand juga ada. Dan ini versi Koreanya. Pemainnya siapa aja? Pemainnya itu ada Jong Soo Min. Jong Soo Min itu sekarang itu lagi naik daunnya loh, by the way. Dan ada Kim Hyun Jong, tapi sayangnya Kim Hyun Jong sekarang karena terlibat skandal jadi namanya agak kurang naik daun ya. Tapi Kim Hyun Jong kan pada saat itu terkenal banget, dia lagi naik daunnya tuh. Itu dia habis main film BBF ya. Iya. Di sini menceritakan tentang cewek yang nggak pinter, nggak masuk bodoh lah ya, dia malah di satu sekolah. Nggak terlalu cantik juga dibanding yang lain. Iya. Tapi dia imut sih. Iya benar. Dia juga nggak yang giat banget orangnya, jadi menurut saya dia udah paling bawah gitu ya kan. Terus tiba-tiba dia naksir sama cowok yang agak high class ya, pinter, bener, ganteng, terkenal, kaya. Kurang apa lagi? Bar tuh dia atletis banget. Aduh, kayaknya nggak ada yang kurang ya dari ini ya. Baek Seunjo namanya. Kim Hyun Jong ini sebagai Baek Seunjo itu ya. Sebagai pria sempurna di sekolahnya. Bukan hanya satu sekolah loh. Dia kan dapat terbaik satu Korea ceritanya ya. Jadi pemeran utamanya nama ceweknya Ohani. Si Ohani ini gimana ceritanya? Pokoknya dia ini berhasil karena ada eksidensi sebenarnya. Yeah. Jadi dia harus tinggal di rumahnya si Baek Seunjo ini gitu. Terus si Baek Seunjo ini ada adik, dan adiknya tuh juga nggak suka tuh sama si Ohani. Benci banget karena bodoh. Menurut dia bodoh dan ngerebut kamarnya. Dia kesel banget tuh karena itu tuh. Terus tuh lama-kelamaan si Baek Seunjo ini membuka hatinya lah ya setelah perjuangannya Ohani jungkir balik. Tapi di sini kelihatan banget si Ohaninya tuh benar-benar effort buat dapetin hatinya si Baek Seunjo. Bukan cuma yang suka-sukaan biasa ya, ini benar-benar kelihatan kalau dia tuh ngejar-ngejar banget. Sampai aku jujur aja aku kadang gergetan, kok kamu kelihatan kayak nggak punya harga diri sih. Kenapa harus cowok-cowok itu kamu kejar? Tapi bener sih, cowoknya emang sepadan sih yang iya bener. Oke deh, intinya drama ini itu happy ending. Mereka menikah. Dan perjuangannya Ohani ini sampai ada season 2-nya ya kalau nggak salah ya. Itu bukan season 2 sih sebenarnya, itu adalah season spesial doang. Season spesial. 7 episode tapi spesial gitu. Oke, lanjut aja deh ke IMDb-nya segini. Dan rating menurut kita adalah 9. 9,5. Aku senang banget. Karena film ini nih gak cuma bikin seneng, bikin sedih, bikin kita ketawa sendiri juga. Tuh. Walaupun kadang-kadang ada adegan-adegan yang menjengkelkan, tapi tetap oke. Oke, lanjut deh ke drama terakhir, drama kelima. Oke, drama kelima ini judulnya adalah Descendants of the Sun. Kalian belum pernah nonton ini, kelewatan banget. Ini pemainnya Song Couple, yang terkenal itu. Dan banyak banget dari teman aku yang awalnya tuh nggak suka drakor, itu jadi pecinta drakor gara-gara drakor ini loh. Pasti karena cowoknya itu. Iya, karena Song Joong Ki-nya. Itu gantengnya kayak nggak ada obatnya. Baru kan ini perbedaan umurnya lumayan ya, Song Joong Ki sama Song Hye Kyo. Berapa ya, 5 atau 4 tahun ya? Tapi mukanya masih bisa cocok. Iya. Oke, jadi ceritanya tentang apa nih? Ceritanya nih ada cewek, ini seorang dokter, dan cowoknya ini seorang tentara. Ya. Dia tuh kapten si tentaranya ini. Kapten Yo ya. Kapten Yo. Terus ceweknya ini namanya Kang Moyon. Kita panggil aja Dokter Kang ya. Dokter Kang sama Kapten Yo. Ya. Jadi pertama itu mereka tuh kenal karena terlibat salah paham. Dikiranya si Kapten Yo ini adalah berandalan. Padahal dia itu tentara, dia nggak percaya gitu ya. Karena si Kapten Yo ini ada nyelamatin lah satu anak
geng-geng gitu, dan dipikirnya dia tuh adalah ketua gengnya. Karena waktu itu dia pakai pakaiannya biasa, bukan pakaian dinas ya. Habis salah paham itu, mereka ngedate. Mereka akhirnya jadi ini ya, jadi bareng ya. Tapi mereka harus kepisah nih karena si kaptennya harus ikut perang. Jadi ada adegan sedih ya, dia ditinggal di bioskop itu. Tapi itu mereka belum saling suka-suka banget sih ya. Iya benar, belum pacaran kok, benar-benar baru deket doang gitu. Mereka ini ternyata akhirnya ketemuannya di gurun. Iya. Ini terkenal banget adegannya nih. Iya. Kalian harus nonton adegan yang ini nih. Iya. Yang apa namanya, si dokternya turun dari, itu terkenal sampai di remake beberapa film loh ya. Si kaptennya turun dari ini ya. Sudah di apa namanya, sudah di landasan. Si dokternya nih turun dari pesawat. Terus kayak selendangnya terbang, diambilin. Waduh, pokoknya dramanya bagus banget lah. Oke, ini happy ending atau enggak? Happy ending. Happy ending ya. Ini selain si pemeran utamanya, si Kapten Yo dan Dr. Kang, ada juga cerita menariknya tentang sahabatnya si Kapten Yo. Sahabatnya Kapten Yo ini punya pacar atau pasangan yang juga dokter, tapi dokter militer ya. Gak kalah sama pemain utamanya deh ceritanya. Ya, oke, untuk kita lanjut ke rating kali ya. Boleh. Untuk ratingnya, rating IMDb-nya di sini, dan ini rating menurut kita berdua. Menurut kamu berapa nih ratingnya untuk film ini? 9 dong, jelas. Ini Dots ini paling bagus gitu ya. 9 jelas. Kamu berapa? Chemistry antara mereka berdua ini yang bikin aku bisa ngasih rate 9 juga. Wow. Oke, jadi selain ceritanya yang asik, ya kan, ini juga terkenal pada masanya. Kalian pasti udah pernah nonton. Kalau kalian belum nonton, linknya ada di bawah. Oke, mungkin segitu dulu kali ya drakor yang kita bahas kali ini. Misalnya kalian punya saran atau drakor apa nih yang mau kita bahas, kalian bisa komen di bawah. Menurut kalian drama Korea romance apa lagi yang harus kita bahas selanjutnya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun kita. Kalau kalian tertarik dengan video kita lainnya, kita ada bikin video tentang review makanan, ada tentang misteri, dan yang ini ada album Korea. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye!